Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan, ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat. Teman-teman, alhamdulillah siang hari ini menyempatkan untuk datang ke studio podcast Las Harfa bersilaturahmi bersama Faiz ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Nurwarta Wiguna sebagai Koordinator Forum Pelestari Terumbu Karang Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mungkin sehat. bisa disapa-sapa dulu ini Bapak, teman-teman pemirsa sahabat harapan semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harpa yang mudah-mudahan hari ini tetap diberikan semangat, amin, barokah, sehat walafiat. Saya akan sapa salam khusus untuk Forum Pelestari Terumbu Karang. Salam lestari. Salam lestari. Gimana Pak? Punten? Salam lestari. Salam lestari. Ya. Kayak salam literasi ya Pak iya, ya? sama aja. Salam lestari. Salam lestari, salam literasi juga seperti ini. Kalau begini kompeten juga. Salam kompeten. Siap, terima kasih banyak. Ini Bapak Nurwarta sudah hadir di studio podcast Las Harfa. Semoga nanti apa yang Pak Nurwarta sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan Faiz insya Allah bersama dengan Pak Nurwarta akan membahas soal komitmen FPTK Provinsi Banten dalam melestarikan terumbu karang melalui program Gerbang Terang. Tapi sebelum Faiz nanya soal apa itu program Gerbang Terang dan lain sebagainya, kalau Pak Nurwarta melihat sejauh ini terumbu karang terutama di wilayah Provinsi Banten, di perairan wilayah Provinsi Banten sudah sangat memprihatinkankah atau memang masih dalam batas yang aman ini Pak Nurwarta? Ya. Jadi begini, sebetulnya latar belakang saya tidak ada kaitannya dengan terumbu karang pada saat itu. Jadi kebetulan pada saat itu saya sedang melakukan operasi tanggap darurat bencana tsunami Selat Sunda. Tsunami Selat Sunda 2018 siap. Di Kecamatan Sumur. Nah, 1 tahun kemudian saya coba dengar informasi bahwa Pulau Badul yang dulunya sebagai tempat wisata primadona di wilayah tersebut, ternyata dulu terumbu karangnya bagus. Setelah tsunami itu hancur Mas, hancur. Nah kebetulan kami waktu itu punya rekan bertanya tentang kondisi Pulau Badul. Nah setelah tahu, pada saat itulah muncul. Tiba-tiba saja muncul lah, loh ini terumbu karang yang hancur mau dibagaimana ini? Akhirnya saya kumpulkan tuh beberapa komunitas yang ada di Sumur, ya kan, di Kecamatan Sumur Pandeglang waktu itu, di Kecamatan Panibang, dengan beberapa institusi pemerintah juga. Di situ ada Komandan Pos TNI Angkatan Laut Lanal di Pos Sumur. Waktu itu kita berembuk bagaimana mengatasi, merestorasi, merehabilitasi terumbu karang di Pulau Badul yang hancur karena tsunami. Awalnya itu, awalnya muncullah pada saat itu namanya Gerakan Rehabilitasi Restorasi Terumbu Karang dari Badul untuk Pandeglang, untuk Banten, untuk Indonesia. Mantap, luar biasa. Jadi kalau kita tarik ulur ke belakang, justru aktif-aktifnya Pak Nurwarta di konservasi terumbu karang belum terlalu lama artinya Pak, 2018 ya? Ya mulai 2019 lah. 2019. Siap. Pasca tsunami ya, pasca tsunami. Karena 2018 sampai 2019 saya justru lebih fokus pada penanggulangan bencananya. Siap. Akhirnya tergerak, termotivasi untuk bagaimana Pulau Badul yang tadi yang terumbu karangnya bagus, pasca tsunami ini benar-benar berantakan. Dan alhamdulillah sekarang kondisi Pulau Badul sudah baik lagi ya Pak ya? Insya Allah. Nah hari ini sampai hari ini di Pulau Badul sudah ditanam, bukan ditanam ya, dalam tanda petik lah, karena terumbu karang itu adalah hewan ya. Sudah tertanam di situ sekitar 600 rak jaring laba-laba media tanam untuk terumbu karang. Kalau dilihat dari bibitnya mungkin rata-rata kalau satu rak 10 ya sudah sekitar 5.000-an lebih. Jadi per hari ini teman-teman di Pulau Badul sudah ditanam rak terumbu karang itu sebanyak 600 600-an terumbu karang. Jadi kalau satu raknya ada 10 bibit gitu.
Udah 6.000-an. 6.000-an Pak ya. Alhamdulillah luar biasa ini, dahsyat apa yang dilakukan oleh Pak Nurwarta dan juga kawan-kawan. Pak, kalau secara umum ini Faiz ini kan awam banget soal terumbu karang. Apakah memang terumbu karang ini rusaknya hanya karena faktor alam tadi? Tsunami kan faktor alam yang tidak bisa kita tolak seperti itu. Ada faktor-faktor lain yang bisa mengancam terumbu karang ini bisa rusak, Pak Nurwarta? Jadi berkah dari rasa peduli tadi, akhirnya saya belajar. Searching di internet ya, di browser, kemudian tanya-tanya kepada ahlinya. Jadi faktor yang merusak terumbu karang itu sebetulnya yang pertama adalah faktor alam. Dia bisa dari penyakit, ya kan? Bisa dari bencana. Yang kedua adalah faktor selanjutnya adalah tangan-tangan jahil dan alat-alat yang masih tidak ramah lingkungan lah, ya kan? Tangan-tangan jahil lah. Nah, yang ketiganya adalah ya itu tadi sangat jarang masyarakat, terutama nelayan yang ada di pesisir itu, yang tergugah hatinya, yang mau secara mandiri melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang. Oke, siap. Jadi selama ini kegiatan transplantasi terumbu karang itu lebih pada fokus untuk wisata, bukan untuk konservasi dan sebagainya. Siap. Jadi ada tiga faktor apa yang tadi Pak Nurwarta sampaikan. Faktor bagaimana rusaknya terumbu karang. Yang pertama adalah faktor alam. Kita tidak bisa mengelak teman-teman, tsunami, badai dan lain sebagainya. Kemudian faktor kedua yang tidak kalah penting adalah tangan-tangan jahil. Ya, itulah. Ngebom mungkin ya Pak ya. Terumbu karangnya dibom teman-teman. Masih pakai menggunakan alat yang merusak, tidak ramah lingkungan, ya kan? Kemudian ketika nelayan sedang memancing atau sedang menangkap ikan, dia melempar jangkar, sehingga jangkarnya juga merusak terumbu karang, seperti itu. Siap. Ini tentu ketika terumbu karang rusak akan berdampak sangat fatal bagi kehidupan nelayan ya Pak ya. Ikan-ikan tidak lagi berkumpul di terumbu karang, otomatis tangkapan berkurang dan ekonomi juga akan melemah ya Pak ya. Yang kagetnya saya, jadi baru kali ini setelah terjun di terumbu karang baru tahu bahwa 50 sampai 85% ternyata oksigen dihasilkan dari laut. Salah satunya adalah adanya terumbu karang yang bisa menghidupkan fitoplankton. Nah, fitoplankton ini adalah makanan untuk ikan. Dia berfotosintesis, menyerap karbon, menghasilkan oksigen. Dahsyat terumbu karang teman-teman, yang kita anggap sesuatu hal yang biasa, sepele, tapi memang menghasilkan oksigen, kemudian juga bisa memberikan makan ikan sehingga ikannya bisa ditangkap oleh nelayan. Nelayan bisa akhirnya menjual ikan tersebut dan perputaran ekonomi di sana tentu akan sangat bagus ya Pak. Tapi yang tadi Pak Nurwarta sampaikan, sangat sedikit sekali nelayan yang aware Pak akan pentingnya terumbu karang tadi. Justru lebih ke arah wisata ya Pak. Kenapa faktornya kenapa ini Pak? Jadi gini, saya ambil dua sampel saja antara nelayan dengan petani. Kalau petani ingin menghasilkan sesuatu, dia mulai dari menanam. Dari bibit, ya kan, atau dari benih. Kemudian dia memupuk, menyiram, bla bla bla. Setelah jadi baru memetik hasil. Sementara nelayan, rezekinya sudah disiapkan oleh alam, tinggal ngambil. Nah, tinggal ngambil. Jadi mereka selama ini kebanyakan adalah ngambil ikan setiap hari. Tapi jarang ada yang memikirkan, bahkan melakukan kegiatan untuk membangun rumah untuk ikan. Nah, itulah FPTK hadir, Forum Pelestari Terumbu Karang ini hadir. Jadi untuk menggerakkan nelayan khususnya, bagaimana caranya mereka dengan sadar bahwa ini rezeki saya, ini harus dipertahankan, dilestarikan. Dengan cara apa? Bangun rumahnya dari sekarang. Seperti itu. Luar biasa dahsyat ini teman-teman, Forum Pelestari Terumbu Karang. Sekarang sudah berapa Pak membernya di FPTK Banten, Pak Nurwarta, sejauh ini? Jadi sejak awal kegiatan waktu itu kami menggalang kekuatan dari 5 pilar, yaitu pentahelik, dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis atau perusahaan, kemudian kalangan akademisi, komunitas masyarakat, dan satu lagi adalah kalangan media massa. Waktu itu sudah terkumpul sampai 50-an komunitas gabung dengan FPTK. Pada saat itu saya menggelar kegiatan gerakan rehabilitasi atau restorasi terumbu karang season 1 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Nah, kemudian season keduanya adalah dilaksanakan
pada tanggal 10 November 2020 memperingati Hari Sumpah Pemuda dan memperingati Hari Pahlawan dengan menanam terumbu karang. Siap. Jadi sejauh ini sudah berapa banyak anggota Pak sampai hari ini di Agustus 2023? Jadi secara prinsip sementara ini bukan anggota ya. Jadi partisan kita. Karena kita forum. Karena kita forum hanya membangun, menggalang kekuatan-kekuatan, kepedulian dari beberapa komunitas untuk bergabung ketika ada gerakan. Jadi sampai saat ini sejak tahun 2020 sampai 2023 saya masih menamai forum dan masih menamai programnya dengan gerakan. Siap. Ya kan, dengan gerakan karena kita butuh konsentrasi dari masyarakat komunitas yang selama ini kepedulian lingkungannya lebih pada fokusnya adalah hutan dan pesisir. Kalau tidak nanam pohon, nanam mangrove. Sementara terumbu karang sampai sekarang mungkin hanya 0 sekian persennya yang komunitas yang fokus terhadap terumbu karang. Mungkin karena berat juga harus nyelam. Kalau mangrove kan nanamnya nggak perlu nyelam ya Pak ya. Aduh Mas, benar Mas. Saya 3 tahun ini ternyata ketika dihitung-hitung, kenapa jarang sekali nelayan mau melakukan itu gitu kan, melakukan mentransplantasi terumbu karang atau melestarikan terumbu karang. Berat biayanya ternyata. Dari mulai harus membuat medianya, kemudian menanamnya, banyak yang harus dilakukan. Betul. Tapi alhamdulillah, nah ini salah satunya, ya Lacarpa. Siap. Pada saat itu ternyata Lacarpa melirik gerakan GRTK 1 dan 2 waktu itu, dan alhamdulillah berkat dukungan Lacarpa selama 3 tahun FETK mendapatkan support dari salah satu BUMN ya itu. Alhamdulillah teman-temannya ini ternyata luar biasa. Dan apa yang tadi Pak Nurwarta sampaikan ternyata karena mungkin salah satu faktor jarang dirilis karena biaya tadi Pak ya. Besar. Biayanya mahal dan juga sulit ya Pak ya. Kalau mohon maaf kalau nanam mangrove kan tinggal ditancapin, nggak perlu nyelam Pak ya, nggak perlu alat penutup kacamata dan lain sebagainya. Kalau mangrove nggak perlu sewa perahu. Pak, artinya kalau tadi sempat ada season 1, season 2, sejauh ini sudah berapa season Pak melakukan penanaman mangrove ini, penanaman terumbu karang? Untuk triggernya saya lakukan 2 season. Jadi trigger pertama di 2020 itu GRTK 1 dan GRTK 2. Nah setelah GRTK 1 dan GRTK 2 kemudian masuk fase berikutnya adalah fase di mana kami punya mitra FETK yang sampai sekarang ini masih berbentuk forum, ya kan? Punya mitra yaitu Lacarpa dan PT Telkom Indonesia. Siap. Nah alhamdulillah melalui PT Telkom Indonesia yang menggandeng Lacarpa, kita selama 3 tahun disupport oleh mereka, ya kan? Tahun pertama disupport sekitar 350 rak, dan itu ditanam di perairan Pulau Badul dan Pulau Liwungan, satu lagi Panimbang, 2. Tahun kedua, alhamdulillah berlanjut lagi. Dapat kami sekitar 500 rak, dan itu khusus di Pulau Badul. Siap. Jadi artinya di Pulau Badul itu sekitar 600 lebih sudah tertanam rak-rak terumbu karang itu. Dan yang ketiga tahun ini alhamdulillah 770 rak. Jadi dari setiap tahun meningkat nih. Dan itu khusus ditanam di Pulau Liwungan. Pulau Liwungan. Dan sampai bulan ini kita sudah menyelesaikan sekitar 500 rak. Mantap. Artinya kalau dari awal terbentuk sampai dengan hari ini sudah ribuan rak yang ditanam di 1.500 lebih. 1.500 sampai Desember November nanti akan 1.500 lebih. 1.500 rak teman-teman. Kali 10 rata-rata bibit. Terumbu karang yang sudah dipasang di Pulau Badul, kemudian Pulau Liwungan. Tentu kita berharap nanti akan terus banyak rak-rak yang dipasang, karena semakin banyak rak-rak yang dipasang tentu akan semakin banyak mendatangkan rezeki untuk para nelayan. Amin. Ikan-ikan berkumpul di sana, kemudian tentu akan mendatangkan banyak rezeki untuk nelayan. Pak, artinya kan kegiatan ini sangat melelahkan, capek gitu kan. Toh Pak Nurwarta pribadi nggak dapat apa-apa juga gitu. Artinya hasilnya nanti kan untuk nelayan. Bagaimana Pak Nurwarta? Jadi mungkin ini karena saya memang selama 11 tahun ini saya bekerja di Palang Merah Indonesia. Di sana lebih menekankan kepada kesukarelaan. Jiwa ini kemudian saya lekatkan juga di terumbu karang. Jadi selama 3 tahun ini saya bolak-balik Serang,
kemudian Sumur, Panimbang di Pandeglang sana, ya kan, sambil tetap beraktivitas di Cilegon, di PMI Kota Cilegon. Selama ini ya saya berupaya lah bagaimana caranya dalam waktu 3 tahun ini sampai 2023 ini adalah satu komunitas nelayan lah yang memang mereka didukung oleh stakeholder, terutama 5 pentahelik itu, supaya mereka mau sadar bahwa terumbu karang harus mereka lestarikan. Siap. Ya kan? Selama ini tidak ada yang menggerakkan sampai pada fokus, ya kan? Hanya sekedar mungkin ya sentuhan saja. Dan ini kita kebetulan punya lamannya fptkbanten.org. Di situ sejarah sampai aktivitas-aktivitas nelayan dari mulai bikin rak dengan cara dilas, ya kan, melumuri rak itu dengan pasir yang dilakukan oleh ibu-ibu, dan kebetulan dilakukan di desa Tunggal Jaya, di mana ibu-ibu itu rata-rata penyintas tsunami 2018. Dan itu semuanya kan ada donasi, mereka mendapatkan semacam rezeki. Ngelas mereka dapat rezeki, melumuri dapat rezeki, menanam pun di dalam laut mereka dapat rezeki. Karena ada donatur. Nah, jadi kata kuncinya adalah sekarang agar nelayan itu menjadi pelopor pelestari paling utama. Bukan kita, bukan saya hanya melihat kok, saya hanya penonton. Kita jadikan nelayan sebagai pelopor pelestari terumbu karang. Dan itu butuh dukungan semua pihak. Siap. Itu. Siap, ini dahsyat luar biasa. Jadi memang ikhlas ya Pak Nurwarta melakukan ini semata-mata untuk agar bagaimana nelayan-nelayan ini semakin banyak mendapatkan rezeki. Pak, tentu apa yang tadi sudah Bapak lakukan selama 3 tahun belakangan, bolak-balik Cilegon, Pandeglang, ini 3 jam. 3 jam. 3 jam itu bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Butuh tenaga, butuh ongkos. Oke, baik, diri pribadi tidak masalah. Ada komplainan Pak dari keluarga? Jangan dijawab dulu Pak Nurwarta, kita rehat setelah yang saat ini. Tetap di podcast Lasarva. Baik, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Lasarva dan masih bersama dengan Pak Nurwarta ini dari Forum Pelestari Terumbu Karang Provinsi Banten. Pak, apa yang tadi sempat kepending pertanyaan Faiz soal keikhlasan Pak Nurwarta dalam bagaimana terumbu karang ini bisa kembali bagus di Pulau Badul, Pulau Liungan, capek, melelahkan dan tidak, ya mohon maaf, tidak dapat apa-apa juga gitu Pak ya. Ada komplainan dari keluarga Pak? Jadi mungkin karena background saya 11 tahun ini bekerja di organisasi relawanan, nggak ada masalah. Bahkan istri dan anak saya pun saya ajak. Saya ajak ketika sedang melakukan aksi pendampingan kepada masyarakat nelayan. Bahkan mereka menyatakan, wah enak juga nih ikut sama bapak nih, ya kan, bisa wisata tapi sambil bersodakoh juga, ya kan, seperti itu. Jadi nggak ada komplain dari keluarga, karena memang sejak awal saya sudah menyatakan dengan keluarga bahwa resiko kita ketika kami, ayahmu ketika bekerja di organisasi kerelawan, ya ini tadi kita harus ya rela berkorban, walaupun itu kita harus mengeluarkan dari rezeki yang ada dari, atau yang penting begini, konsepnya adalah pada saatnya nanti ketika memang ada donasi, tentu saja ya apa yang saya lakukan mungkin tersupport juga. Ya baik untuk bensin, ganti bensin lah gitu kan, untuk ada rezekinya juga. Jadi kita yang penting ikhlas saja dulu sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan, sebetulnya bukan keberhasilan saya adalah begini, apabila saya sudah tidak lagi bolak-balik ke Panimbang atau Sumur. Kalau saya masih bolak-balik ke Panimbang atau Sumur berarti saya gagal. Tapi kalau saya sudah istirahat di rumah, ada yang meneruskan di sana, itulah keberhasilannya. Nah, artinya kalau tadi pertanyaan Faiz, teman-teman, apakah sempat ada komplainan? Alhamdulillah keluarga support ya Pak. Ada. 100% keluarga Pak Nurwarta support apa yang Pak Nurwarta lakukan, meskipun lelah, capek, dan nggak dapat apa-apa ya Pak ya. Pak, tentu dalam sebuah gerakan, dalam sebuah forum, ada mimpi besar yang ingin dicapai, ada hal yang ingin dicapai, goalnya. Kalau Pak Nurwarta pribadi ingin seperti apa di forum ini Pak? Konsepnya kalau saya sederhana lah, dan ini memang bisa diberlakukan untuk semua. Tanamkan kebaikan sebelum kehancuran tiba. Itu konsep besarnya, ya kan?
laut saat ini, terutama di Banten, mungkin Mas juga sering dengar, hampir setiap hari terjadi gempa, ya kan? Dan itu terjadi di dalam laut, di dasar laut. Tentu saja kalau gempa ini besar, itu salah satu yang akan berdampaknya adalah kepada terumbu karang yang ada di dasar laut. Mungkin suatu saat perlulah kepada pemerintah, terutama Dinas Kelautan Provinsi, kemudian dari pemerintah pusat juga, dari Taman Nasional, dari Dinas Kementerian Kelautan, melakukan survei dampak gempa di dalam laut terhadap keberadaan terumbu karang. Karena kami tidak punya kapasitas untuk itu. Yang sampai saat ini belum ada penelitian itu, Pak? Mungkin saya yang belum punya akses ke sana. Mungkin sudah ada. Tapi saya sempat bertanya, dan itu harus dilakukan. Karena masifnya gempa sekarang di dasar laut, terutama di ujung kulon. Ya kan, sering terjadi gempa. Nah, harapan ke depan, harapan besarnya adalah saya hanya ingin kepada masyarakat, terutama nih para aktivis, penggiat lingkungan. Pertama adalah sisihkan aksimu dari yang kemarin fokus ke pesisir dan darat, hutan dan mangrove, pohon dan mangrove, sisihkan 10% aja untuk terumbu karang aksinya. Yang kedua, stakeholder pentahelix sudah mulai melakukan mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang saat ini fokus untuk pelestarian terumbu karang. Jangan sampai suatu saat, ya kan, kita tidak tahu bahwa laut yang kita bangga-banggakan ternyata dalamnya tidak ada hutannya. Dan suatu saat ikan akan menghilang begitu saja. Saya baca beberapa artikel, bahkan ada yang memprediksi 2100, ya mungkin pada saat itu saya sudah tidak ada. 2100 tidak akan ada lagi terumbu karang di muka bumi ini. Kalau itu memang prediksi dari beberapa yang saya tahu. Tidak ada, hanya ada beberapa lokasi yang bisa ditanami kembali. Sementara lokasi lain tidak bisa ditanami. Faktornya adalah pertama, bahwa laut sudah tidak bersih, laut sudah tidak sehat. Karena laut di dalamnya bukan lagi berisi terumbu karang, tapi berisi sampah yang berasal dari darat. Siap. Ngeri juga. Ngeri juga apa yang Pak Nurwarta sampaikan, teman-teman. Jadi ya 2100 ya Pak Is juga udah nggak ada. Nggak ada kayaknya kita. Ini prediksi ya, prediksi para ahli ya. Para ahli gitu. Artinya apa? Kalau tidak dari sekarang dibudayakan, dibentuk karakter dari mulai orang tuanya yang sekarang, anak-anaknya dan sekarang untuk melestarikan terumbu karang, kita mungkin bukan 2100. 5-10 tahun mungkin terumbu karang akan habis. Maka dari itu saat ini FETK juga ya, karena dia punya program namanya Coral Reef Goes to School. Jadi kami ke sekolah-sekolah mengajak sekolah-sekolah untuk turut mengedukasi mereka untuk cinta terumbu karang. Kemudian ada program Coral Reef Goes to Campus, mengajak mahasiswa, terutama aktivis, komunitas mahasiswa untuk mengalihkan aksinya 10% aja ke laut, ke terumbu karang. Sudah dilakukan di kampus mana saja Pak Nurwarta? Alhamdulillah dalam tahun ini kita sudah 3 kali menggalang kekuatan dengan mahasiswa Mapala Banten, komunitas mahasiswa dari yang sudah support. Yang pertama Universitas Primagraha Serang. Primagraha, baik. Yang kedua Universitas Bina Bangsa Uniba. Bina Bangsa. Kemudian kemarin juga ada salah satu mahasiswa dari UPI Kampus Serang. Ya. Siap. Dan sudah 3 kali mereka. Pertama mereka melakukan aksi mendukung kegiatan yang kita laksanakan ini di Pulau Bado dan di Pulau Panimbang. Semoga akan ada banyak kolaborasi lain ya Pak ya, sehingga gerakan yang Pak Nurwarta lakukan ini di Forum Pelestari Terumbu Karang akan semakin masif, akan semakin besar. Pak, tentu di dalam forum ini Pak Nurwarta juga berkaca dengan forum-forum yang lain mungkin yang ada di luar Provinsi Banten. Apakah memang sering berdiskusi Pak dengan forum-forum serupa di luar Provinsi Banten? Jadi gini, konsep saya dari 2020 sampai 2023 ini adalah bagaimana saya melakukan pendampingan dulu ke nelayan. Siap. Fokuskan dulu nelayan untuk punya activity mentransplantasi terumbu karang. Saya tidak terfokus pada organisasi dulu. Forum ini hanya sekedar wadah saja. Siap. Yang penting di situ ada penggerak, ada inisiator, ya kan, ada motor penggeraknya. Karena sudah banyak komunitas-komunitas yang ada. Yang kita tinggal menggerakkan saja. Siap.
Ya kan, tidak harus kita membangun forum lagi, menggalang lagi kekuatan, padahal sebenarnya sudah banyak kekuatan, tinggal bagaimana mendorong komunitas yang ada untuk peduli terhadap terumbu karang. Siap. Jadi sampai saat ini, tapi kami sudah beberapa rekan sudah mengajak forum ini untuk berkoordinasi dengan forum-forum lain yang ada di nasional. Beberapa sudah saya catat untuk nanti ke depan pengembangan. Nah, fase rehabilitasi dan fase 2020-2003 kemarin sudah saya nyatakan itu ditutup. Nah, kemudian saya ke depan membuka fase berikutnya, yaitu fase gerbang terang. Siap. Gerbang terang itu adalah gerakan membangun terumbu karang episode 2024-2029. 5 tahun ke depan, saya punya cita-cita besar. Ribuan terumbu karang di beberapa pulau di Banten ini secara bersama-sama melalui gerakan bersama dilakukan transplantasi. Siap. Tidak hanya di Pulau Badul, Pulau Lewungan, mungkin bisa di Pulau Tunda, di Pulau Merak Besar, Pulau Merak Kecil, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Banten, yang sangat banyak Pulau Banten di Banten ini. Jadi ke depan seperti itu. Dan ya tentu saja kami berharap pemerintah, kemudian swasta, industri dan sebagainya harus mendukung ini. Dan satu target kita adalah ke depan adalah ciptakan laut bersih, sehat dan lestari melalui transplantasi terumbu karang. Ciptakan laut sehat, bersih, lestari melalui program transplantasi terumbu karang. Ini menarik tadi apa yang sempat Faiz ucapkan juga di awal melalui program Gerbang Terang. Tadi juga sempat disinggung juga oleh Pak Nurwata. Mungkin apa ingin dilakukan melalui program Gerbang Terang ini, Pak Nurwata, yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Jadi Gerbang Terang itu mengangkat 5 pilar 5 kekuatan. 5 pilar ini adalah pemerintah, kemudian bisnis, perusahaan, komunitas, masyarakat, kemudian akademisi, dan media massa. 5 pilar, 5 kekuatan ini harus mendukung kegiatan transplantasi terumbu karang. 5 pilar aksinya adalah, yang pertama adalah membangun karakter konservasi pada nelayan, terutama terumbu karang. Yang kedua adalah, ini bagian dari mitigasi bencana. Pengurangan resiko bencana. Karena terumbu karang ternyata sudah banyak hasil penelitian, dia mampu mereduksi sekitar 30% gelombang laut abrasi pantai. Termasuk hasil kajian waktu tsunami di Bengkulu atau apa, itu sampai gelombang tsunami tereduksi. Ya, yang ketiganya adalah ini sustainable livelihood. Kalau terumbu karang dibiarkan saja seperti ini, lama-lama dia akan dengan sendirinya akan mati karena faktor alam terutama, maka penghasilan masyarakat, mata pencarian akan hilang. Betul nggak? Sepakat. Dan selanjutnya adalah kita berharap kegiatan transplantasi ini menjadi edukasi bagi para pelajar, generasi yang akan datang sebagai generasi penerus. Siap, dahsyat, luar biasa. Pride ini Faiz sama Pak Nurwata dan kawan-kawan Forum Pelestari Terumbu Karang Provinsi Banten. Pak Nurwata, terima kasih banyak sudah hadir di podcast studio Las Harfa. Terakhir mungkin Pak Nurwata, pesan ingin Pak Nurwata sampaikan. Yang pertama adalah pesan untuk kawan-kawan mitra-mitra yang selama ini sudah banyak mendukung gerakan transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh Forum FPTK Provinsi Banten. Yang kedua adalah untuk nelayan-nelayan ini yang ada di perairan seluruh wilayah Provinsi Banten. Pak Nurwata, silakan. Ya, yang ingin saya sampaikan pertama adalah kepada para nelayan. Ini adalah usahamu, ini adalah rezekimu, ini adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan, ya kan, kepada nelayan. Jaga, rawat, dan lestarikan itu. Yang kedua, khusus kepada pemerintah, kemudian pada perusahaan. Jadi gerakan ini sifatnya adalah bagaimana membangun karakter dan membangun kebersamaan. Jadi diharapkan ke depan support untuk transplantasi terumbu karang itu mudah-mudahan lebih banyak lagi. Saat ini sangat jarang orang yang mau berdonasi di terumbu karang. Kenapa? Nggak kelihatan Pak Nur hasilnya katanya. Ya kan? Nggak kelihatan kalau nanam mangrove
ditanam 10 kelihatan 10. Kalau terumbu karang, wah dia harus bisa nyelam. Selanjutnya adalah kami pun berharap kepada komunitas-komunitas terutama para penggiat wisata Ya, betul. yang suka mancing. Silakan kalian lihat keindahan terumbu karang, silakan kalian pancing itu ikan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sumbang 1 rak saja untuk konservasi pelestariannya. Itu saja. Siap. Terima kasih banyak Pak Nurwarta, luar biasa pesan yang beliau sampaikan ini, teman-teman ya, semoga menjadi penggugah, menjadi penyemangat untuk kita. Yuk sama-sama kita jaga laut kita agar tetap lestari. Semakin bagus laut kita, tentu akan semakin banyak mendatangkan kebaikan untuk kita semua ya. Pak Is pamit, Pak Nurwarta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.